Iya, perkenalkan saya Nita, keponakan Tante Yani. Saya mau sedikit memberikan testimoni tentang Hemohim kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Zoom ini. Jadi sejak 16 tahun lalu saya itu eh, kena autoimun. Sebelumnya saya pernah kena ACA, jadi mengidap ACA. ACA itu seperti pengentalan darah. Terus kemudian sekitar 6 tahun terakhir ACA-nya itu tiba-tiba, maaf, waktu melahirkan anak pertama saya sampai itu belum ketahuan kalau autoimun, belum tahu kalau didiagnosa autoimun. Jadi waktu melahirkan itu, kebetulan waktu itu lahiran normal, saya sampai mengalami pendarahan hebat. Nah, sebelumnya pada saat hamil itu saya mengalami radang sendi juga, rheumatoid arthritis. Jadi kaki itu lutut kanan kiri, pergelangan kaki, jari-jari kaki itu bengkak-bengkak, Pak Mike, bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, kemudian setelah saya melahirkan anak pertama, anak saya sekitar usia 2 tahun, 2,5 tahun, akhirnya ditemukan, ketemu penyakitnya bahwa saya kena autoimun rheumatoid arthritis. Sekitar 6 tahun itu bengkak-bengkaknya berlanjut terus, hilang, timbul. eh, Penggunaan obat dokter, obat oral dari dokter nggak begitu pengaruh. Terus kemudian berjalannya waktu, itu berarti sejak tahun 2008 ya, saya semenjak hamil. Terus semenjak sekitar 6 tahun terakhir, kondisi agak parah, sampai saya nggak bisa bangun, nggak bisa duduk, nggak bisa ngangkat pundak. Jadi eh, menjalar ke tempat lain, nyeri sendinya. Terus kemudian didiagnosa positif lupus. Sekitar 6 tahun lalu itu acanya hilang begitu aja. Jadi kenapa autoimun lupus itu disebut juga penyakit 1.000 wajah, karena memang bisa menyerupai macam-macam. Jadi waktu itu sempat suami saya heran, kenapa kok kayak gini ya, bengkak-bengkak di sendi-sendi itu mirip seperti rematik pada eh, orang yang usianya lanjut gitu. Sedangkan saya masih awal, berarti masih 24 tahun gitu. Sekarang sudah mau 41. Nah, kemudian kenapa terjadi pada saat positif lupus, karena sempat nggak bisa bangun, ya stres banget, terus hopeless, apa ya, ya nggak semangat hidup karena sudah eh, ada alternatif, jadi nggak ada, apa ya, nggak ada perubahan lah gitu. Terus sempat hmm, sekitar Oktober tahun lalu, tante saya Bu Yani menawarkan produk Hemohim ini untuk konsumsi. Mungkin pada saat itu karena saya sempat ada suplemen-suplemen juga yang ditawarkan, yang saya konsumsi, tapi tidak ada pengaruh apa-apa, nggak ada perubahan. Sempat ragu sih jujur waktu itu. Jadi ada juga saya minum, kalau nggak salah baru dua dua box kalau nggak salah, saya berhenti gitu. Terus kemudian ya itu, saya masih bengkak-bengkak lagi. Terus saya coba harus gimana nih, cari-cari informasi, cari eh, referensi. Akhirnya Tante Yani terus apa ya, memberikan masukan,
memberikan edukasi. Nah, waktu itu mungkin hanya sekitar 2 bulan atau 1,5 bulan ya, nggak ada perubahan. Mungkin karena saya juga belum segenap hati, belum mendalami, terus belum yakin. Karena kalau kita melakukan pengobatan kan nomor satu juga dalam diri kita harus yakin 100% bahwa ini bisa sembuh melalui ini gitu. Waktu itu sempat ya gitu bimbang. Kemudian Januari, kalau nggak salah Januari atau Februari saya mantapkan lagi untuk konsumsi sembari Tante Yani juga nggak putus-putus, nggak bosan-bosan mengingatkan bahwa konsumsi hemohim ini harus sesuai apa namanya eh, sesuai aturan pakai lah gitu. Jadi nggak boleh putus sehari 2 kali gitu. Akhirnya saya coba jalanin dari Januari sampai eh yang terasa banget itu kemarin Agustus. Dan jadi dari semenjak Agustus saya nggak pernah bengkak-bengkak yang parah lagi karena sebelum-sebelumnya saya kalau bengkak itu sampai kalau mau pergi karena jenuh di rumah. Waktu itu suami masih di Bekasi, dinasnya tugasnya masih sama di kota yang sama. Jadi kita kalau pergi tuh sampai pakai kursi roda, saya sampai pakai krek tongkat. Tapi alhamdulillah sekarang berkat Hemohim ini, alhamdulillah eh, karena ridho Allah juga, saya banyak minta sama Allah karena lelahnya sakit saya sekian belas tahun, hampir 18 tahun. Ya kemarin dari Agustus yang tadinya saya juga olahraga sulit karena awalnya saya senang olahraga, bisa rutin olahraga, sudah bisa melakukan olahraga lagi, terus nggak bengkak-bengkak lagi di lutut. Itu Pak Mike, Ibu Bapak-Bapak. dosisnya minum Mm. hemohimnya berapa, Bu? Saset sehari. Kalau awal waktu itu pagi 2, malam 2. Terus begitu eh, ada perubahan, saya turunin sendiri. Mungkin waktu itu rutin pagi 2 malam 2 itu sekitar 3 minggu. Kemudian bengkaknya pun berkurang, masih bengkak tapi berkurang. Jadi nggak sakit, nggak linu gitu Pak. Terus saya turunin jadi sehari 2 kali aja di pagi. Terus kalau sekarang eh kalau jadi selain lutut bengkak, leher dan punggung saya itu juga sering kayak apa ya, kalau lupus itu badan itu cepat merasa lelah. Nah, ketika nggak terlalu capek aktivitas, mobilitas nggak tinggi, nggak ngurusin apa-apa yang apa butuh keluar energi, saya hanya sehari sekali. Tapi kalau besok misalkan saya mau capek atau saya mau aktivitas banyak di hari itu, full day misalnya, saya minum pagi itu 2. Tapi Oh, awal ketika saya masih parah itu pagi 2, malam 2, Pak. dua. Kalau terakhir kan saya ketemu Ibu kayaknya bulan Juli atau Agustus ya. Nah, selama Ya. itu sudah dicek lagi ke dokter belum, Bu? Gimana lupusnya? Kalau ngecek, saya waktu itu sempat ngecek hanya ke dokter penyakit dalam. Kalau selama nggak ada apa namanya kekambuhan, berarti sudah remisi gitu istilahnya, Pak. Remisi maksudnya? Remisi tuh jadi di autoimun itu penyakit ini tidur. Karena kan Hmm, karena kan kalau lupus autoimun itu memang tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa eh, dikendalikan gitu, Pak. Dibuat seperti tidur gitu. Istilahnya ada remisi. obat. Ada obatnya gak dulu? Sebelum kenal hemohim minum obat apa? Minum Pak, macem-macem. Saya sampai hampir 2 tahun tuh jadi kayak orang frustasi saya. Sebulan itu nebus obat bisa 1,5 juta, dan obatnya ada yang sempat yang nggak paten, sampai paten, sampai rambut saya rontok, gitu Jadi macem-macem ganti-ganti sih. terus ya, Bu.
obat terus di diganti-ganti waktu terus. itu ya, imunosupresan namanya. Iya, iya. Sama ada Nah, obat lainnya sih anti nyeri sampai saya juga bingung ya. Itu obat anti nyeri yang dari minum itu nggak ngaruh. Jadi terakhir-terakhir tuh saya sampai minta yang dari dubur. keras banget Gitu. berarti itu. Udah nggak bisa Iya. lewat lambung lagi, berarti keras itu. Bukan saya nggak kuat lambungnya Pak, tapi tidak tidak mengurangi sakit di badan saya gitu. Hmm. Dari dulu memang pengeluaran untuk penyakit saya kan nggak kecil gitu loh Pak. Oh, nggak di cover BPJS itu. Enggak Pak. Oh, Kalau cek lab aja nggak di cover, makanya sebenarnya sih kepingin ya ngecek, tapi kalau dari kondisi fisiologisnya nggak ada, ya itu secara fisiologis nggak ada bengkak atau ini nggak apa-apa deh Bu, nggak usah dicek gitu dokternya. Karena sekali cek bisa berapa tuh Bu keluar duitnya? oh bisa 1,8 gitu Pak kan kalau cek ini mahal ya kalau lupus autoimun. Hmm. Iya, iya, oke. Ya, terima kasih Bu Nita. Semoga terus ya nggak balik-balik lagi remisi. Kalau bisa udah hilang itu. Amin ya Allah, amin amin. Terima kasih Pak Oke, Mike. terima kasih sharingnya. 구독, 좋아요 눌러주세요.